Saudara-saudari, nama saya adalah Wandi Simanjuntak. Saya akan menjelaskan yaitu bagaimana tentang hubungan antara teknologi dengan krisis kemanusiaan. Kita bisa lihat bahwa teknologi itu adalah mempermudah pekerjaan manusia, akan tetapi pada kenyataannya teknologi bisa juga menimbulkan satu keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Apalagi manusia itu tidak mampu menguasai satu teknologi yang baru, sehingga manusia itu akan mengalami krisis kemanusiaan. Apa itu krisis kemanusiaan? Ini krisis kemanusiaan mengubah kebiasaan lama ke dalam kebiasaan yang baru, yang terkadang bisa juga mengalami jadi banyak manusia itu risau, tidak mampu mengikuti zaman seperti teknologi yang baru, yang luar biasa. Apa hubungan antara teknologi dengan krisis kemanusiaan? Bagaimana kita mau melihat teknologi dengan krisis kemanusiaan? Memang bisa kita lihat manusia pada saat ini bisa saja dipengaruhi oleh teknologi, dan bisa saja kita melihat bagaimana gambaran kondisi yang terjadi, di mana manusia ketika tidak mampu menguasai satu teknologi, dia akan mengalami situasi yang tertekan, perubahan ruang dan lingkungan manusia, perubahan waktu dan gerak manusia, terbentuknya suatu masyarakat massa. Ini bisa kita lihat bagaimana dalam kehidupan manusia akan bisa hilang keseimbangan kemanusiaan karena banyaknya meletakkan rasio atau akal pikiran sebagai satu-satunya menjadi penentu kehidupan. Untuk itu, teknologi ketika tidak dikuasai benar-benar dengan baik, maka manusia akan mengalami satu krisis kemanusiaan. Yang kedua, hubungan antara etika dengan krisis kemanusiaan. Kalau kita berbicara tentang etika, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti suatu kehendak atau kebiasaan baik yang tetap. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, etika atau moral adalah ajaran tentang baik dan buruknya mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Etika berkaitan erat dengan berbagai masalah nilai, karena etika pada pokoknya membicarakan tentang masalah-masalah predikat nilai, susila dan tidak susila, baik dan buruk. Untuk itu kualitas-kualitas ini dinamakan kebajikan yang dilawankan dengan kejahatan, yang berarti sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang memilikinya dikatakan tidak susila. Untuk itu, ketika etika tidak baik, maka manusia saling mencurigai, saling mengkritisi, menjelek-jelekan, dan hal-hal yang lain. Untuk itu, etika seorang manusia itu sangat ditentukan bagaimana manusia itu hidup bersosial di tengah-tengah masyarakat. Hubungan antara kebudayaan dengan krisis kemanusiaan. Manusia merupakan pencipta kebudayaan karena manusia itu dianugerahi akal dan budidaya. Dengan akal dan budidaya itulah manusia menciptakan dan mengembangkan kebudayaan. Terciptanya kebudayaan adalah hasil interaksi manusia dengan segala isi alam raya. Artinya manusia itu harus berbudaya. Ketika manusia itu menghilangkan budayanya, maka manusia itu akan berjalan kepada kehidupan saling tidak menghargai, karena kebudayaan itu sangat penting.
hubungan antara ilmu, teknologi, etika, kebudayaan, dan krisis kemanusiaan. Ketika ilmu, pengetahuan, teknologi, etika, kebudayaan ini berjalan dengan porsi-porsi dengan baik dan meningkatkan kehidupan manusia dan menjadikan manusia hidup bahagia, bagaimana kita melihat perubahan kebudayaan berakibatkan pada perubahan etika, karena etika itu merupakan penilaian terhadap kebudayaan. Etika mempunyai nilai kebenaran yang harus selalu disesuaikan dengan kebudayaan. Jika kita telusuri, krisis kemanusiaan yang ada berpangkal dari krisis etika. Ketika etikanya tidak baik, ketika etikanya kurang, artinya manusia akan mengalami satu krisis yang saling mencurigai, yang saling menghakimi, yang saling memporak-porandakan. Untuk itu, sangat pentinglah bagaimana antara ilmu, teknologi, kebudayaan, etika itu benar-benar dimiliki, dikuasai manusia. Tapi jangan lupa, ketika itu semua hilang, ketika etika itu tidak baik, maka manusia akan mengalami kehidupan kemunduran, kecurigaan satu sama lain. Untuk itu, inilah yang bisa saya paparkan singkat tentang mata kuliah filsafat ilmu, yaitu kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan, tantangan dan masa depan ilmu. Terima kasih.